Tasya dari 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan materi tentang penggerakan nasional. Berikut video penjelasan materinya. Nasionalisme dalam sejarah penggerakan di Indonesia selalu dibatasi hal-hal tertentu dalam waktu yang bersamaan. Kata Indonesia sendiri berfungsi secara simbolis dalam sejarah penggerakan nasional yang disebut Penggerakan Nasional Indonesia. Penggerakan nasional memang harus dianggap sebagai konsep dari ide-ide, pikiran, motif, kesadaran, dan harus selalu dengan lingkungan yang nyata dan situasi yang sosial historis. Penggerakan nasional juga dapat dianggap sebagai tindakan kelompok atau aktivitas bersama dalam menghadapi kondisi-kondisi kekompakan dengan jalan mengadakan reaksi yang sesuai dengan posisi kelompok tersebut. Penggerakan nasional dapat dikatakan juga sebagai fenomena sejarah yang kemunculannya didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ekonomi. Penjajah pada umumnya melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi memang memburuk yang mengakibatkan penggerakan menjadi semakin radikal dan revolusioner. Diskriminasi dalam bidang politik dan ekonomi terus berlanjut, seperti pembalasan dan penarikan pajak istimewa atas hasil beras rakyat dan peraturan-peraturan yang dikenakan kepada pendirian pabrik gula milik rakyat. Penerapan sikap dan peraturan-peraturan kolonial selalu menghalangi kebebasan ekonomi rakyat. Hal ini terjadi karena politik ekonomi kolonial yang dijalankan oleh para pemilik modal atau kapitalitas adalah menjaga negara jajahan tetapi memberikan keuntungan kepada negara induk. Kedua, sosial. Pembentukan organisasi kebangsaan pada umumnya didorong adanya kepentingan sosial terhadap pemerintah kolonial dan perbedaan rasial. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang dibentuk merupakan upaya merasakan jalan dalam membangun sebuah kekuatan sosial. Aspek sosial lainnya adalah tumbuhnya perbedaan sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi-organisasi nasional tumbuh cepat dan berbagai tujuan serta kepentingan masing-masing. Gerakan nasional memang harus dipandang sebagai sebuah proses sosial yang kemungkinannya tidak dapat dicegah lagi dan berhenti jika kolonialisme lenyap. Aspek sosial yang mendasari setiap langkah penggerakan sosial telah dipilih, disepakati, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Pada masa penggerakan nasional, nasionalisme masih sempit dan bersifat kedaerahan. Ekspresi dan penyataan sikap organisasi ini terlihat Budi Utomo berusaha memelihara mengembangkan budaya Jawa. Golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau asli harus menjadi dasar untuk pengimpaan seluruh rakyat, tidak saja yang berasal dari rakyat yang mendukung kebudayaan tetapi juga dari kelompok lain. Politik. Dimensi politik yang dilakukan penjajah umumnya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi, seperti monopoli dan modal kolonial yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Aspirasi politik mulai tampak ketika dibentuknya Volksfront atau Dewan Rakyat, walaupun pada saat itu belum mempunyai formulasi yang jelas. Pemerintah kolonial dengan segera mengeluarkan larangan terhadap organisasi-organisasi untuk akibat dalam politik. Pengalaman-pengalaman yang kemudian diperoleh melalui Volksfront inilah yang menjadi semakin menggunakan kesadaran terhadap pentingnya kerjasama melalui sebuah untuk menyusun kekuasaan akurat. Periode dan strategi organisasi-organisasi pertujuan. A. Organisasi moderat dan kooperatif terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang B adalah organisasi kebebasan dan politik terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang ke C, periode radikal terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut.
Periode pertahanan terbagi menjadi dua sebagai berikut. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video presentasi saya atau ketidakjelasan dari video presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.